Bab 9. Perjanjian dengan Gio. Pagi ini Arun membuka matanya perlahan. Ia mengumpulkan kesadarannya terlebih dahulu sebelum beralih ke Cira. Ia melihat gadis itu tampak tidur dengan nyenyak hingga tidak sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Tangan Arun memegang kening Cira. Sudah tidak demam, gumamnya. Dengan perlahan ia memindahkan Cira yang tertidur di atas tubuhnya. Ia kemudian menyelimuti dan membiarkan Cira tetap terlelap. Arun meregangkan ototnya sebentar sebelum akhirnya melangkah keluar. Akan tetapi ia dikejutkan oleh sesuatu ketika membuka pintu. Syam, Tuan. Mereka berdua sepertinya sama terkejut. Apa yang kau Tuan lakukan di sini? Ucap mereka bersamaan. Aku menjaga Cira. Kau harusnya berterima kasih padaku, karena aku menggantikan tugasmu menjaganya. Aku tahu kau sudah tua pasti akan lelah menjaga orang sakit. Arun memberi penjelasan. Kau sendiri. Saya juga ingin memastikan keadaan keponakan saya Tuan. Dia adalah tanggung jawab saya. Dia tidur. Akan saya bangunkan karena ia harus mengajar Tuan muda. Syamsuddin mau melangkah masuk. Tidak perlu, biarkan ia istirahat. Tapi Tuan garis bawah. Apalagi ini hari Minggu dan aku berjanji memberinya libur. Syamsuddin berusaha melongok untuk melihat ke dalam. Untuk memastikan kalau keponakannya baik-baik saja seperti yang dikatakan Arun. Mau apa? Kau tidak percaya ucapanku? Tidak Tuan. Saya percaya. Lebih baik kau urus pengiriman sawi kita ke Korea. Baik Tuan, jawab Syamsuddin. Ia kembali melongok ke kamar Cira karena masih penasaran. Hal itu membuat Arun kesal dan berusaha menghalangi pandangannya. Sudah sana pergi, usirnya. Iya Tuan. Syamsuddin segera membalikkan badan meninggalkan Arun. Tapi ada yang aneh di benaknya tumben Tuan Arun memberikan perhatian yang berlebihan pada pekerjanya. Jangan Tuan mau memecatnya. Perhatian itu hitung sebagai pesangon, gumam Syamsuddin. Ia terdiam sejenak merasa khawatir dengan nasib keponakannya. Karena Tuan malam itu sangat marah sekali. Sudahlah sepertinya aku terlalu berpikir berlebihan. Hari semakin siang akan tetapi Cira masih tertidur dengan lelap. Sementara itu Biktika masuk ke dalam membawakan makan siang dan obat untuknya sesuai perintah Tuan Arun. Cira bergerak pelan ketika Biktika meletakkan makanan di mejanya. Cira, panggilnya pelan. Perlahan Cira membuka matanya. Berkali-kali ia mengerjapkan matanya. Di mana ini Bik? Ini di kamarmu. Apa yang terjadi? Semalam kamu pingsan, jawab Biktika sambil membantu Cira bangun dan duduk bersandar. Siapa yang membawaku kemari? Tuan Arun. Apa? Teriakanmu keras amat, tidak seperti orang sakit. Badanku sudah enakan Biktika, ucap Cira. Tunggu. Jadi Tuan Arun yang sudah membawaku ke sini. Bukankah ia? Ia marah terus teriak. Ia awalnya seperti itu, karena kamu berani menyuruh Tuan muda ikut bekerja. Hei, aku tidak menyuruh Gio membantuku memanen sawi ya. Itu keinginannya sendiri. Kamu tenang saja Tuan muda sudah menjelaskannya. Benarkah? Benar. Dan kau tahu perbuatan Tuan muda membuat Tuan Arun terharu. Bahkan ia langsung memeluk dan mencium Tuan muda karena bangga. Syukurlah aku lega, ucap Cira. Oh ya, jam berapa ini? Jam 1 siang, Biktika membuka gorden dan sinar matahari langsung masuk ke dalam. Waduh, aku terlambat mengajar Gio. Cira bergegas beranjak dari tempat tidurnya. Ini hari Minggu Cira. Kata Tuan Arun hari ini kamu libur, jadi ia melarang kami membangunkanmu. Hari Minggu, ya. Gagal deh, tampak kekecewaan di wajah Cira. Apanya yang gagal? Tiba-tiba Arun masuk ke dalam kamar Cira untuk mengecek keadaannya. Tuan, teriak Cira dan Biktika hampir bersamaan. Arun mendekati Cira dan memegang kening Cira. Tidak demam. Saya sudah sembuh Tuan. Kau belum menjawab pertanyaanku. Gagal apa?
Tuan memberi saya libur kalau hari Minggu, dan saya baru bangun siang hari. Seharusnya dari tadi pagi saya sudah bisa jalan menikmati masa libur saya. Kau bisa jalan nanti sore. Kurang lama, gerutu Cira dengan suara pelan. Memang apa rencanamu? Pertama saya ingin ke perpustakaan milik Tuan. Saya akan mengambil beberapa buku yang saya suka. Terus yang kedua mau berbelanja beberapa barang. Yang ketiga apa ya? Cira terlihat berpikir. Ah ya, kata Pak Uwo ada pasar malam. Pak Uwo. Oh Pak Uwo itu panggilan paman untuk orang Minang. Syam maksudmu? Iya benar Tuan. Arun diam memperhatikan Cira yang matanya berbinar ketika mengatakan rencananya. Habiskan makanmu, biar Fahri yang akan mengantar kemana kau ingin pergi. Benarkah Tuan? Mata Cira membelalak tidak percaya. Arun mengangguk. Jangan lupa obatnya. Siap, ucap Cira senang. Biktika kemarikan nasinya akan aku habiskan. Biktika yang tersenyum melihat tingkah Cira, ia segera membawakan sepiring nasi dan air putih. Dengan cepat Cira menghabiskan makanannya hanya dalam hitungan menit. Ia segera meminum obat sesuai dengan perintah Arun. Tuan, nasi sudah saya habiskan dan obat juga sudah saya minum. Jadi Tuan bisa keluar dari kamar saya. Kau mengusirku. Bukan, saya mau mandi. Saya tidak leluasa kalau Tuan menunggu saya di sini. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Arun. Ia merasa malu dan segera keluar dari kamar Cira. Bu guru mau kemana? Tanya Gio ketika tahu Cira akan pergi. Ibu hari ini libur mengajarmu Gio. Dan rencananya ibu akan keluar belanja ke pasar malam. Apa itu pasar malam? Seperti pasar tapi buka di malam hari. Hanya saja mereka tidak menjual kebutuhan bahan pangan tapi pusat hiburan dan permainan. Boleh aku ikut? Boleh tapi izin Tuan Arun dulu. Cira bersama Gio pergi ke ruang kerja Arun. Oh, panggil Gio. Ya Gio. Hari ini aku akan ikut Bu Guru ke pasar malam. Tidak, ayolah Tuan, hanya sebentar saja. Cira merajuk. Di sana rame, itu terlalu berbahaya. Tapi ada Omar dan Olive, mereka bisa membantu saya menjaga Gio. Arun diam tampak berpikir mempertimbangkan usulan Cira. Baiklah kalian boleh pergi. Terima kasih Po. Gio memeluk Arun dan memberi ciuman ringan di pipinya. Baiklah Tuan kami permisi dulu. Jaga dia, jangan sampai kenapa-napa. Siap Tuan. Cira menggandeng tangan Gio dan mereka pergi bersama. Tak berapa lama mereka sampai ke pasar malam. Wow ramenya, teriak Omar. Ia berlari ke sana kemari bersama Olive. Setelah puas mereka menghampiri Gio. Tuan muda mau main apa? Tembak-tembakan. Ayo. Omar menarik tangan Gio. Jangan cepat-cepat Omar. Ingat pesan Tuan Arun. Iya Bu Cira. Omar kembali berjalan seperti biasa. Mereka bermain tembak-tembakan dan itu hal yang mudah bagi Cira. Ia dengan cepat memenangkan permainan. Wah Bu Cira hebat. Tuan harus tahu ini, puji Olive. Cira tersenyum bangga. Ini hal yang mudah bagiku Olive. Di tempat aku tinggal hampir tiap bulan ada pasar malam. Bu Cira jangan sombong dulu. Kau tidak akan bisa mengalahkan Po, ucap Gio. Kapan bisa dicoba, ucap Cira menantang. Pasti dan aku akan menjadi wasitnya, teriak Omar. Oh ya Gio, karena aku memenangkan permainan ini, kamu ingin hadiah apa? Gio tampak berpikir. Aku ingin mobil mainan itu. Oke. Cira meminta sebuah mobil mainan pada penjaga stand dan memberikannya ke Gio. Ayo kita lanjut mainan lagi. Aku ingin naik itu. Baiklah ayo kita naik. Apa itu namanya? Itu biang lala. Biasanya jika kita sampai ke puncaknya kita bisa make awis. Benarkah? Itu hanya kepercayaan saja Gio, dan mungkin itu disebarkan oleh penjaga biang lala agar banyak peminatnya. Pada dasarnya kita berdoa bisa di mana saja dan tentu saja pada Tuhan.
Cira menjelaskan agar tidak ada salah persepsi tentang biang lala. Ayo kita naik. Cira dan Gio duduk bersama, sedangkan Omar bersama dengan Olive. Dari sana mereka bisa melihat pemandangan di bawah yang meriah akan gemerlapnya lampu di pasar malam. Gio, panggil Cira. Ya, apa makanan kesukaanmu? Aku suka telur. Semua masakan yang terbuat dari telur aku suka. Cira mengangguk-angguk. Aku ingin bertanya, boleh? Apa yang ingin ibu tanyakan? Tentang penolakanmu terhadap para pengajar. Kenapa kau menolak dan juga sering menjebak mereka agar menjadi tidak betah? Mereka jahat. Jahat kenapa? Mereka bersedia mengajarku karena ingin mendekati Po. Kau yakin dengan opinimu? Kau melihat mereka melakukan pendekatan pada ayahmu. Gio mengangguk. Aku melihatnya beberapa kali. Bahkan guru di sekolah pun sama. Aku tidak mau memiliki ibu seperti itu. Mai Davira tidak akan tergantikan oleh siapapun. Dan kau melakukan itu padaku karena beranggapan aku juga memiliki niat sama dengan mereka, yaitu merebut ayahmu. Gio mengangguk. Siapa juga yang mau dengan pria yang dingin dan arogan, gumam Cira. Bu Cira tidak menyukai Poku. Kalau dalam arti tertarik tidak, aku hanya menghormati ayahmu sebagai orang yang sudah menggajiku, ucap Cira. Bagaimana kalau kita buat perjanjian? Perjanjian? Perjanjian apa? Kamu bersedia menerima setiap pelajaran dariku dan aku berjanji tidak akan mendekati ayahmu seperti kebanyakan orang. Bagaimana? Gio tampak berpikir. Baiklah, aku setuju. Bagus, sekarang kita teman. Cira mengulurkan tangannya. Teman, balas Gio. Setelah menikmati pasar malam, mereka akhirnya pulang dan beristirahat. Cira tampak sangat lega setelah perjanjian itu. Ia tidak akan kesulitan lagi untuk mengajar Gio. Keesokan paginya, masak buat siapa? Tanya Biktika. Buat Tuan Arun dan Gio. Dalam rangka, kemarin kan Tuan sudah menolong dan merawatku ketika sakit. Dan juga ini telur kesukaan Gio. Ya sudah, kalau jam segini Tuan ada di ruang kerjanya. Baiklah Biktika, aku akan ke sana. Doakan berhasil. Kayak mau tes saja, cibir Biktika. Cira segera membawa masakannya ke ruang kerja Arun. Sebelum mengetuk ia menarik napas panjang. Tok, tok, tok. Masuk. Cira membuka pintu dan masuk ke dalam. Selamat pagi Tuan. Pagi. Kenapa kau kemari? Saya ingin memberi ini, jawab Cira. Letakkan di sana. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin Tuan sudah menolong saya dari pingsan. Aku lakukan itu karena aku tidak ingin dituduh berbuat semena-mena terhadap pekerjaku. Iya, saya tahu. Walaupun begitu saya tetap akan mengucapkan terima kasih. Sudah itu saja. Iya. Kalau begitu keluarlah karena aku akan bekerja. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi. Cira berpamitan akan tetapi ia berbalik lagi. Kenapa? Satu lagi Tuan, jawab Cira. Saya berjanji akan mengajar Gio hingga nanti dia akan menjadi anak yang membanggakan Tuan. Dan juga itu masakan telur kesukaan Gio. Silahkan Tuan nikmati bersama dengan Gio. Cira tersenyum dan kemudian pergi meninggalkan Arun. Arun melihat masakan Cira, ia kemudian tersenyum. Bersambung.